Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan sang raja tentara bayaran yang regresi saat dirinya masih menjadi bangsawan lemah. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Gislan yang telah menyelesaikan ekspedisi penaklukan hutan monster dan dia pun kembali ke Perdium. Hal itu tentu saja mengejutkan semua orang karena mereka menganggap tuan mudanya hanya berbuat seenaknya dan sekarang dia harus dihukum. Tanpa basa-basi lagi Gislan pun datang ke ruangan di mana diharuskan menemui ayahnya serta para petinggi lainnya. Situasi ini menjadi mencekam disebabkan mereka semua terus menatapnya dengan tatapan tajam. Walau tidak mengatakannya secara langsung, tapi mereka benar-benar marah akan tingkah seorang tuan muda yang buruk. Di antara mereka sang Lord sendiri menatap Gislan dengan tajam, tapi tatapannya hanya terlihat seperti seorang ayah yang penasaran akan putranya. Dengan sedikit senyum Gislan mengatakan jika dia sudah kembali setelah perjalanan yang cukup panjang. Ayahnya kembali mengingatkan jika dia sudah pernah mengatakan akan Gislan tidak mengembangkan wilayah di hutan monster dan semua itu berlaku bagi semua orang. Lalu Gislan meminta maaf sebab dia merasa hal ini harus dirinya lakukan walau harus mengabaikan perintah ayahnya sendiri yang merupakan penguasa wilayah. Ucapan itu tentu saja memicu amarah para petinggi lainnya disebabkan tuan mudanya seakan melakukan sesuatu yang sangat penting hingga berani mengabaikan perintah sang Lord. Memasuki hutan monster saja sudah dianggap sebagai kejahatan yang serius dan bagaimana jika para monster keluar dari hutan hingga menyerang istana disebabkan mereka terganggu di sana. Meski terus ditekan tapi Gislan tetap tenang dan meminta semua orang melihatnya jika dia baik-baik saja, bahkan tak ada monster yang keluar menyerang istana, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka pun makin marah karena tuan mudanya sudah salah tapi tetap saja berbicara seenaknya. Lalu salah satu dari petinggi menanyakan apakah tuan mudanya menganggap tindakannya adalah sesuatu yang lucu sehingga dia terus bermain seperti ini. Dikarenakan belum ada insiden maka dia akan menunda membahas hal tersebut, tapi tuan mudanya masih memiliki masalah lain yang harus dijelaskan. Kertas ini pasti akan membuatnya tidak lolos dari masalah karena sudah melibatkan nama Perdium sendiri. Surat itu dari adipati tetangga dan mereka semua sudah menduga jika tuan mudanya pasti membuat masalah saat berkunjung di sana. Di mana tuan mudanya telah memeras Amelia dalam jumlah yang banyak secara paksa merupakan sebuah kejahatan. Karena tindakan tuan mudanya, maka Adipati Rayvold memutuskan segala bantuan ke Perdium bahkan membatalkan pertunangan mereka hingga masalah ini menjadi sebuah guncangan bagi Perdium. Gislan dapat melihat jika catatan laporan di tangannya ditulis langsung oleh Adipati Rayvold bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Dengan ini maka Amelia sudah pasti bergabung dengan musuh yang ingin menjatuhkannya. Dalam kasus ini maka Amelia takkan berguna lagi untuknya, bahkan bisa menjadi ancaman serius. Jika Gislan terlambat bergerak menuju ke hutan monster, maka dia pasti akan mendapatkan masalah yang sangat sulit untuk ditangani, namun sekarang dia sudah kembali. Pria ini sangat ingin mendengar apakah tuan mudanya mengakui kesalahannya maupun mencoba membela diri seperti sebelumnya. Yang lainnya berpendapat jika tuan mudanya harus mengembalikan uang yang diberikan oleh Amelia dan jumlah itu seharusnya cukup untuk pengeluaran para prajurit dalam beberapa waktu. Tanpa basa-basi Gislan menegaskan jika dia sudah menghabiskan semua uang itu tanpa ada yang tersisa sepeser pun.
Dia terpaksa melakukannya disebabkan Perdium tidak memiliki uang dan semua uang digunakan demi membuka lahan di hutan monster itu sendiri. Seketika ruangan ini menjadi sepi dikarenakan ucapan tuan mudanya yang sangat mencengangkan. Pria ini kembali menanyakan apakah tuan mudanya benar-benar menghabiskan uang yang sangat banyak hanya untuk bermain-main dengan hutan monster. Gislan pun meminta maaf karena tidak dapat membela diri atas kemarahan Adipati Revolt terkait Amelia. Tiba-tiba saja seseorang mencengkram baju Gislan karena sudah tidak tahan lagi akan sikapnya. Orang ini tak menyangka jika seorang penerus menjual masa depan keluarganya sendiri dengan cara yang sangat memalukan. Mereka bahkan menyebut jika Gislan sudah tidak pantas menjadi tuan muda Perdium karena dia tak lebih dari seorang penjahat yang harus dipenjara. Dengan wajah tenang Gislan mengungkapkan jika dia akan mengatasi semua masalah yang ada, bahkan akan menyediakan dana bantuan yang diperlukan untuk seluruh wilayah Perdium termasuk pengembalian uang yang diterimanya dari Amelia. Sang Lord yang mendengar itu tak mengerti kenapa putranya bersikap dengan penuh percaya diri seperti itu. Dikarenakan situasinya sudah membosankan, maka Gislan memanggil Amelia untuk menjelaskannya karena jika dia sendiri yang mengatakannya maka tak ada yang akan mempercayainya. Sebelum itu Gislan memberitahu jika dia memasuki hutan monster bukanlah tanpa sebuah alasan yang penting dan siapa juga akan bermain-main di sana dengan mempertaruhkan nyawa. Lalu Belinda membuka kotak yang dibawanya dan kilauan cahaya di dalam benda itu mengejutkan semua orang. Seketika suasana dalam ruangan menjadi berubah dengan mereka yang terus memperhatikan harta karun itu. Mereka tak tahu dari mana tuan mudanya mendapatkan benda berharga ini, bahkan nilainya sudah melebihi uang yang diberikan oleh Amelia. Di sisi lain Belinda cukup kesal akan para orang tua yang mencoba menyudutkan tuan mudanya dan Gislan menginformasikan jika kristal itu ditambangnya sendiri di dalam hutan monster. Pria ini tidak memungkiri jika benda ini sangatlah berharga, tetapi tetap saja Perdium takkan bisa berjalan tanpa adanya bantuan Adipati Revolt per tahun. Gislan tersenyum mendengar ucapan itu karena dia tak mengatakan benda sekecil itu akan menyelesaikan semua masalah hari ini dan ke depannya. Tanpa membuang waktu lagi Gislan pun membawa Sang Lord serta petinggi lainnya untuk melihat hasil penaklukan hutan monsternya. Yang benar saja kristal berharga dalam jumlah yang banyak telah dikeluarkan dari wilayah hutan monster. Tak hanya itu, semua orang di sana sangatlah disibukkan akan proses pemindahan seluruh benda berharga tersebut. Kedua orang ini tak hentinya tercengang karena tuan mudanya mendapatkan semua ini hanya dalam rentang waktu 15 hari dan semuanya memiliki ukuran yang sangat besar. Lalu Sang Lord menanyakan kepada Belinda apakah semua kristal itu didapatkan dari ekspedisi dan Belinda membenarkannya, bahkan memberitahu jika tuan mudanya sendirilah yang memimpin proses penaklukan hutan monster. Tidak hanya itu, kristal berharga ini masih banyak di dalam hutan monster yang telah dibuka dan kulit monster ular merah raksasa serta monster langka lainnya merupakan sesuatu yang sangat berharga. Dengan ini maka Gislan menegaskan jika semua yang dilakukannya bukanlah dilandasi atas keegoisannya semata melainkan untuk keuntungan Perdium dan dia tak bisa mengatakannya secara langsung karena tidak ada orang yang mau mempercayai tuan muda yang hidup bak sampah tiba-tiba berbicara peduli pada wilayahnya. Lalu orang yang bertanggung jawab atas keuangan memberitahu Sang Lord jika semua yang ada di sini sudah membuat Perdium tidak perlu khawatir akan dana lagi.
Pencapaian tuan mudanya yang sangat luar biasa tak hentinya membuat mereka kagum. Kini mereka mendekatinya lalu menepuk punggungnya. Mereka bahkan memijitnya disebabkan tuan mudanya pasti kelelahan setelah perjalanan panjang dan mereka juga akan membantunya jika dia membutuhkan sesuatu. Gislan dapat merasakan perubahan sikap mereka, tapi tetap saja mereka yang marah atas tindakannya adalah bentuk kepeduliannya akan wilayah Perdium, jadi Gislan takkan mempermasalahkannya maupun menyimpan dendam. Lalu Gislan meminta mereka untuk membebaskan Kolvan dan Ricardo karena mereka berdua hanya mengikuti perintahnya untuk membuat kebohongan atas kepergiannya. Selain hal itu, Gislan juga meminta mereka semua tetap memberikan larangan akses hutan monster, karena jika ada rumor yang menyebar maka hal itu akan merugikan Perdium. Mereka berdua memahami jika permintaan itu sangat masuk akal karena adanya harta berharga haruslah tetap disembunyikan. Lalu yang terakhir, Gislan meminta izin untuk merekrut serta mengelola tentara bayaran sebagai pasukannya sendiri. Hal itu membuat para petinggi syok disebabkan hal ini tidak boleh dibiarkan karena tak ada yang tahu hal seperti apa yang akan dilakukan tuan mudanya dengan mengembangkan pasukan seperti itu. Pria ini memuji pencapaian tuan mudanya yang hebat, tapi dia tidak berada di posisi untuk meminta hal seperti itu dan berdasarkan sikap tuan mudanya selama ini, maka membiarkannya memiliki pasukan itu cukup mencurigakan. Hanya saja Gislan merasa jika paman di depannya lah yang salah paham karena dia hanya ingin mengatur semua yang diperlukan dalam proses penambangan dan semua tentara bayaran yang direkrutnya adalah yang paling terbaik. Jika menggunakan pasukan yang belum teruji akan kesetiaannya, maka mereka bisa saja membocorkan tentang hutan monster dan hal itu pastinya berdampak pada Perdium, bahkan kondisi terburuknya harta berharga tersebut dapat mengundang ketertarikan negara lain. Lalu orang ini meminta Sang Lord mengatakan sesuatu karena tuan mudanya pasti hanya mau mendengarnya di situasi seperti ini. Di saat yang sama para tentara bayaran mendekati Gislan karena telah menunggu kedatangannya. Mereka menyambutnya dengan sangat baik, bahkan mereka melaporkan telah melakukan tugasnya seperti yang diperintahkan. Gilion lanjut menginformasikan jika semua kereta telah terisi dan mereka hanya menunggu perintah untuk langsung berangkat. Koar juga telah mengamankan semua monster yang ditaklukkan dan hanya menunggu perintah selanjutnya. Gislan mengerti dan mengingat jika racun dan darah serta daging bahkan tulang monster harus dipisahkan agar tidak cepat membusuk dan mereka yang mendengar akan melakukan sesuai yang diperintahkan tanpa adanya protes. Sebagai seorang jenderal, orang di belakang Sang Lord sangat mengetahui keras kepala dan keangkuhan para tentara bayaran. Tetapi siapa sangka tuan mudanya dapat mengatur pemimpin mereka seperti itu seakan mereka sudah bersama di waktu yang lama. Sang Lord makin tertarik pada putranya, tapi dia juga tidak boleh mengabaikan bagaimana sikap Gislan selama ini. Lalu dia mendekat sambil memujinya, karena membuat tentara bayaran menjadi patuh seperti itu pastinya membutuhkan usaha yang cukup sulit. Gislan membenarkan hal tersebut, tapi kehadiran mereka adalah bantuan berharga sekaligus alasannya dapat menaklukkan mulut hutan monster. Setelah mendengar hal itu, Sang Lord pun berbalik sambil meminta semua bawahannya untuk kembali ke kastil. Di sela itu Sang Lord menegaskan jika dia akan membiarkan Gislan kali ini, tapi jika dia melanggar perintahnya lagi maka dirinya harus dihukum. Gislan pun tersenyum sambil mengucapkan terima kasih atas pengertian ayahnya.
Sang Lord berjalan dan mengatakan jika suatu dirinya akan memilih pewaris dan sebaiknya putranya memiliki semangat seperti sang serigala utara. Gislan mengetahui jika julukan itu merupakan sesuatu yang diberikan kepada Sang Lord Perdium saat dirinya melindungi baris depan bagian utara kerajaan Lautania. Bagi Gislan, ayahnya adalah seorang penyendiri dengan kekuatan militer yang lemah serta keadaan wilayah yang miskin. Meski begitu, dia tetap berjuang di baris paling depan bagian utara untuk memberikan seluruh hidupnya demi melindungi wilayah Perdium tanpa memiliki keluarga yang tersisa. Setelah berjuang dengan sangat keras, maka ayahnya mendapatkan kematian menyedihkan yang bahkan tidak ada seorang pun yang mengingatnya, dan sekarang Gislan takkan membiarkan hal itu terjadi lagi. Dirinya akan mengambil seluruh tugas itu dan membuat Perdium menjadi wilayah terkuat seantero benua yang takkan bisa tersentuh oleh musuh. Koar merasa lega karena mereka sudah bisa bersantai dan Belinda menanyakan apakah tuan mudanya ingin langsung kembali ke kastil. Namun Gislan ingin menyiapkan semuanya terlebih dahulu agar mereka dapat melakukan rencana selanjutnya. Gillion menyela dan mengungkapkan jika tuan mudanya sudah terlalu memaksakan tubuhnya dan sebuah keajaiban dia bisa selamat setelah berada di mulut sang ular merah. Walau sekarang semua racun sudah dikeluarkan dari tubuhnya, tapi tetap saja dalam keadaan yang lemah. Akan tetapi Gislan masih enggan bersantai karena semuanya baru dimulai. Kabar tentang harta berharga ini pasti akan menyebar dan sampai ke telinga orang-orang yang menginginkan wilayah ini. Maka dari itu Gislan harus memperkuat pasukannya secepat mungkin sampai berada di titik yang tidak ada berani menantangnya. Setelah selesai mengatakan hal tersebut, maka Gislan pun tumbang dikarenakan tubuhnya sudah di ambang batas.